Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Nurhayati MPD CHKOM dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Syakila Lutfiana dari kelas 1F Prodi PGSD. Saya perwakilan kelompok 11 absen 3. Baik, saya akan berpresentasi pada UAS Psikologi Pendidikan. Adapun judul materi kelompok 11 yaitu jenis pembelajaran SCL, dan judul artikel saya pada kali ini menerapkan metode pembelajaran student berorientasi sentrit menuju masa transisi kurikulum merdeka. Penerapan metode pembelajaran sangatlah penting. Selain agar suasana pembelajaran dalam kelas menjadi semakin menyenangkan, penggunaan metode pembelajaran juga memiliki banyak manfaat lainnya. Metode pembelajaran bisa membantu siswa agar dapat tetap fokus untuk mengikuti dan memahami materi yang disampaikan oleh guru. Sejak kurikulum 2013, hadir metode pembelajaran yang berpusat pada siswa student-centered learning. Sudah ditekankan untuk dapat diterapkan, dan hingga kini hadirnya kurikulum merdeka, metode pembelajaran berpusat pada siswa masih gencar untuk diterapkan. Pemerintah mulai memperhatikan penerapan kurikulum dengan menekankan partisipasi aktif dari peserta didik dalam proses pembelajaran dengan tujuan meningkatkan kualitas serta mutu dari pendidikan sekolah. Hasil penelitian menyatakan metode pembelajaran yang diterapkan dalam kurikulum merdeka contohnya seperti metode active learning dan metode project-based learning. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Review dalam mengumpulkan informasi data dengan buku-buku, jurnal ilmiah, atau penelusuran ke perpustakaan sebagai upaya pemberian pemahaman, menerapkan metode pembelajaran berorientasi student-centered menuju masa transisi kurikulum merdeka. Menurut Panalu 2022 mengumumkan bahwa kemunculan Bapak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan gagasnya terhadap inovasi kurikulum mengenai kurikulum Merdeka Belajar dengan konsep kurikulum yang mengharuskan siswanya untuk mandiri. Kemandirian ini memiliki sebuah arti bahwa setiap siswa diberikan kebebasan dalam memperoleh ilmu yang ditempuh baik dalam pendidikan formal ataupun non-formal. Kurikulum ini tidak memiliki batasan mengenai konsep pembelajaran yang harus dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah, melainkan juga memiliki sebuah tuntutan kreativitas seorang pendidik dan siswanya. Metode pembelajaran student-centered merupakan salah satu metode pembelajaran yang harus dilakukan dalam kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum ini memiliki fokus pembelajaran yang memiliki pusat pada siswa, sedangkan guru hanya sebatas fasilitatornya saja. Dalam hal ini, guru tidak dijadikan sumber utama dalam menyampaikan suatu bahan belajar, melainkan siswa dituntut untuk lebih aktif serta mandiri dalam mencari berbagai sumber pelajaran, sehingga dengan adanya metode student-centered ini bisa menjadi salah satu metode pembelajaran yang sesuai untuk digunakan dalam terobosan kurikulum Merdeka Belajar, terkhusus dalam pendidikan Indonesia. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran diartikan sebagai sebuah cara yang dipakai pendidik dalam melaksanakan tugas atau fungsinya dan sebagai sebuah alat yang menuju kepada tercapainya tujuan pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar, metode pembelajaran amat sangat dibutuhkan oleh pendidik. Metode yang digunakan dapat dilaksanakan dengan berbagai macam variasi yang sesuai dengan kebutuhan atau tujuan yang hendak dicapai. Pemakaian metode pembelajaran yang beragam dapat menyediakan suasana pelajaran yang dapat menarik perhatian siswa dan tidak membosankan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penggunaan metode pembelajaran, yaitu tujuan peserta didik, situasi dan keadaan, sarana dan prasarana, serta pendidik itu sendiri. Metode pembelajaran memiliki fungsi utama sebagai cara atau langkah untuk mempermudah pendidik dalam menjalankan proses belajar mengajar serta membantu dalam mencapai tujuan pembelajaran.
Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang bertujuan untuk mengasah minat dan bakat anak sejak dini dengan berfokus pada materi esensial. Pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik kurikulum Merdeka merupakan sebuah terobosan inisiatif yang dilakukan oleh Bapak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kurikulum ini disebut dengan Merdeka Belajar yang memiliki tujuan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Merdeka Belajar di sini merupakan proses pendidikan yang membangun lingkungan belajar yang menyenangkan. Metode pembelajaran berorientasi student-centered. Dalam proses pembelajaran terdapat metode berpusat pada siswa, student-centered learning, yang bisa digunakan banyak konsep yang terkait dengan SCL, termasuk pembelajaran tangkas, pembelajaran pengalaman, dan pembelajaran mandiri, dan istilah SCL yang umum digunakan dapat memiliki arti yang berbeda. Bagi pengembang yang berbeda, metode pembelajaran student-centered berpusat pada siswa ini muncul sebagai pendogagi pemecahan masalah alternatif yang tidak sesuai dengan metode pembelajaran berorientasi teacher-centered berpusat pada guru. Student-centered learning ini adalah gaya belajar yang berfokus pada siswa. Guru harus memenuhi tugasnya sebagai fasilitator, motivator, dan inovator dalam pembelajaran SEL. Metode pembelajaran berorientasi student-centered. Dalam proses pembelajaran terdapat metode berpusat pada siswa, student-centered learning, yang bisa digunakan banyak konsep yang terkait dengan SCL, termasuk pembelajaran tangkas, pembelajaran pengalaman, dan pembelajaran mandiri, dan istilah SCL yang umum digunakan dapat memiliki arti yang berbeda. Bagi pengembang yang berbeda, metode pembelajaran student-centered berpusat pada siswa ini muncul sebagai pendogagi pemecahan masalah alternatif yang tidak sesuai dengan metode pembelajaran berorientasi teacher-centered berpusat pada guru. Student-centered learning ini adalah gaya belajar yang berfokus pada siswa. Guru harus memenuhi tugasnya sebagai fasilitator, motivator, dan inovator dalam pembelajaran SEL. Adapun jenis metode pembelajaran student-centered, yang pertama ada metode diskusi, yang kedua ada metode simulasi, yang ketiga ada metode eksperimen, dan yang keempat ada metode studi mandiri, dan yang kelima ada metode studi kasus, keenam metode pemecahan masalah, dan metode penugasan. Metode pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, yang pertama ada metode pembelajaran Project Based Learning atau PBL, yang kedua metode pembelajaran Active Learning. Metode pembelajaran student-centered dalam kurikulum Merdeka. Sejak dimulainya kurikulum 2013, pelajaran tidak lagi dilakukan dengan berfokus pada guru atau teacher-centered learning, tetapi menjadi pembelajaran yang berpusat kepada siswa atau student-centered learning. Pembeda jalan yang berpusat pada siswa merupakan cara untuk menjalin siswa agar dapat lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran dengan pertimbangan karakteristik dari setiap siswa. Masing-masing siswa diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan belajar tanpa banyak mendapat masukan informasi melalui guru, melainkan dengan aktif mencari ataupun mengeksplorasi sumber-sumber belajar lainnya secara mandiri sehingga terjadi proses berpikir kritis. Menjadi seorang guru yang mempunyai tugas mengajar bukan berarti hanya tentang mengajar, karena mengajar para peserta didik membutuhkan persiapan yang matang, mengikuti arus perkembangan dalam dunia pendidikan. Baik, kesimpulan pada materi ini, metode pembelajaran digambarkan sebagai cara di mana pendidik melaksanakan pekerjaan atau fungsinya dan mereka berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Strategi mengajar sering digunakan yang berulang-ulang menjadi penghalang bagi siswa untuk merajukan kemampuan dan kompetensinya. Untuk pembelajaran di luar kelas, kursus yang berdiri sendiri menggantikan metode pembelajaran yang disediakan di dalam kelas. Paradigma pembelajaran abad 21 ini juga mendorong inovasi siswa sendiri. Guru dapat mengadopsi kurikulum mandiri di sekolah dengan menggunakan pendekatan
pengajaran abad ke-21, ilmu pengetahuan dan teknologi juga digunakan dalam pendidikan saat ini untuk menghasilkan peserta didik yang akan menjadi sumber daya manusia yang pada masa yang akan datang. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.